Saya ingin mengklirkan nabis dulu. Oke, mengklirkan nabis dulu. Kemudian ada pertanyaan bagaimana kalau lebih dari 3 hari itu yang terjadi. Kemudian angka 0,5% ini dari mana? Dari angka ini kemudian muncullah fatwa MUI. Apa nama channelnya? Lucky Pet Channel, Ustaz. Masya Allah, ajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat Lucky Pet Channel? Gue tahu kalian udah nungguin bantahan dari video sebelumnya, yaitu Nabits Wine Halal. Gue tahu nih teman-teman mungkin ngiranya di awal kita adalah media yang berat sebelah atau berada di posisi pro Nabits. Padahal tidak. Kita media berada di tengah-tengah dan kita memberikan kesempatan untuk dari sisi yang akan membantah penjelasan awal dari Bung Beni Yulianto tentang Nabitsnya. Kali ini bersama kami ada Kang Bobo Haryanto yang akan menjelaskan dari segi kimia. Tunggu ya, jangan di skip iklannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kang Bobo Haryanto, Masya Allah dari jauh ya Kang ya. Ya. Tadi perjalanan lama Kang kesini Kang. Alhamdulillah paling berapa ya? 45 menit lah. 45 menit, ditambah macet nggak? Ini ceritanya dari Surabaya, nggak tahu kebetulan mungkin ya rezekinya gitu ya. Jadi dari Surabaya itu dapat dinas kantor, Masya Allah. dinas kantor di Kayuringin. Oke, Bekasi. Bekasi ya, Kayuringin Bekasi. 3 hari. 3 hari. Selasa, Rabu, Insya Allah. Ngapain? Saya training alat. Jadi kerjaan sekarang itu kita supplier lab. Oke. Supplier alat-alat lab. Kerjaan saya ada 2. Satu, sebelum pembelian kita ngompor-ngomporin inilah kita punya alat, cara kerjanya seperti ini, kemudian analisanya seperti ini, beres, kemudian mereka tertarik, mereka beli, saya datang lagi. Oke. Ngapain? Ngajarin. Training ya berarti ya? Ngasih training baik secara teori maupun secara praktis. Jadi Jadi 2 ya? Jadi 2. Nggak bisa teori doang, tapi ada praktek. Jadi mereka beli alat, nanti kita dampingi. Oke. Kita ajari secara teori, behind-nya seperti apa, inilah alatnya macam-macam, kemudian praktisnya seperti ini. Emang alat apaan sih Kang? Saya panggilnya apa nih? Kang, Om, ya. Mas, ya Saya Prof? Nggak dipanggil Prof? Nggak usah ya? Nggak ya? Kira nggak ada yang panggil Prof? Saya kurang lebih 10 tahun di Bandung ya. 10 tahun di Bandung, saya orang Melayu itu biasa dipanggil Bang juga. Bang, iya. Terus di Bandung itu Kang, kemudian kalau saya sekarang domisili Surabaya. Oke, Jawa Timur. Jawa Timur. Itu kadang dipanggil Cak, Mas, macam-macam gitu ya. Tapi kayaknya telinga paling enak pakai Kang. Kang, oke. Gitu. Apa nih? Basic itu maksudnya secara akademik. Ya. Kan? Karena penting nih, orang yang ada di Lucky Pet Channel yang in frame di sini, kita mau tahu tentang akademiknya dia gitu. Meskipun ada beberapa orang yang kita mau tanya akademiknya agak menutup gitu. Berarti kan ada something kalau menutup-nutup gitu. Ini saya mau tahu dulu Kang. Saya itu lulus ini ya, kalau kampus di Gajah Biru Bandung. Gajah Biru Bandung itu di dong. mana? Ini sih? Tahun 2004 pertama kali saya tuh mulai di Bandung itu 2003. 2003. Itu ikut Olimpiade sebenarnya. Olimpiade apa tuh? Kimia. Wow. Jadi dulu sebenarnya hasil akhirnya tuh nanti kita diseleksi untuk ikut Olimpiade internasional. Oke, perwakilan Indonesia. Ya, perwakilan Indonesia. Wow. Diambil dari seluruh perwakilan provinsi. Pada waktu itu diambil 3 terbaik. Nah, saya termasuk yang 3. Waktu itu provinsi masih 30 ya. 3 kali 30. Kita seleksi di Balikpapan. Dari 90 orang diambil 30. Dan saya masuk 30. Dari 30 dikecilin lagi 15. Yes, pasti itu. Kecilin lagi 15. Saya masih masuk. 15. Nah, dari 15 ke 7, saya gagal. Kenapa? Karena memang udah berat ya. Iya. Kimia, guys. Nah, tapi efeknya itu 3 univ udah menunggu kita waktu itu. 3 unit udah menunggu. 3 univ UGM, kemudian UI sama ITB. Kalau ini bener ya? Asli. Okay. Bisa dicek lah. Kita kan make sure aja gitu sebenarnya, make sure aja, bener nggak? Kemudian cuma masalahnya gini, ketika
ketika di kampus tuh saya kemudian mungkin udah capek belajar kimia dari SMA ya. Jadi akhirnya di kampus itu saya juga nggak hebat-hebat banget ya. Jadi lulusan itu 5,5 tahun. 5,5 tahun. 2004 masuk, kemudian 2009 beres. Sempat kerja di Karawang setahun tapi nggak betah. Balik lagi ke kampus 2012, lulus di 2014. Wah, 2014 lulus tuh. Kemudian waktu itu sama dosen kita funding riset. Jadi ITB itu sebenarnya mereka kayak ngasih challenge ke dosen-dosen. Silakan mana proposal nih nanti kita biayai. Dan kita waktu itu selama 2 tahun ya ada mungkin barangkali di angka ratusan juta untuk itu, dan itu kita riset, hasilnya nanti berupa publikasi di jurnal-jurnal. Tuh ada jurnal. Tuh. Oke. Itu bukti ya maksudnya. Ya. Salah satu bukti orang sudah mengerjakan sesuatu bukan ada karyanya tapi sudah ada jurnalnya gitu. Cuman mungkin yang paling gila di episode hidup saya itu mungkin pada nggak tahu, saya itu sudah tercatat sebagai CPNS. Oke. Dosen Fakultas Tarbiyah di UIN Bandung. Wow, Masya Allah. Cuman karena mungkin sesuatu dan lain hal gitu ya, akhirnya 1 semester saya mundur. 1 semester mundur. Ya. Tapi nggak pernah di Lipia? Nggak. Oh, nggak pernah. Ya nggak make sure aja kan. Disclaimer ya. Saya itu nggak ada basic syariah. Okay. Syariah yang ngaji biasa aja. Paling mungkin SD ya, kita pernah nyantri di Nahdliyin ya. Nahdliyin. Sampai sekarang saya paling senang pakai sarungan. Jadi tapi emang lebih itu juga Om lagi Kang, lebih adem juga pakai sarung kan. Betul. Langsung masuk tuh angin tuh. Tahu aja bener kan. Gitu lah. Jadi itu mungkin basic saya. Jadi memang sampai tahun 2015 itu basicnya masih tetap di kampus. Sampai akhirnya kemudian mundur dari kampus, saya kerja, dan alhamdulillah baru setahun ini saya kerja di itu supplier alat lab. Dan nggak jauh-jauh kerjanya dari ngajari orang gitu. Iya benar tuh. Training ngasih ini. Dan dari alat lab, dan karena qadarullah kerja di alat lab ini kita bisa jumpa ya. Karena sebelumnya kita belum kenal nih. Jadi ini nggak ada settingan. Ya Om ya. Jadi ini nggak ada settingan, memang kita ketemu qadarullah karena ada satu kasus. Nah ini kasus ini yang mau kita bahas Om. Karena saya ngelihat beberapa kali ngelihat Om juga buat status, Om lagi, nggak apa-apa ya. Kita geser jadi Kang. Karena gini, kenapa saya panggil Om? Saya punya temen namanya Bobby. Saya sering manggil dia Om Bob. Makanya tadi di chat, ya kan, saya gitu kan. Ya kalau lebih suka dipanggil Kang, oke, saya panggil Kang. Kang Bobo Haryanto. Ini kan kemarin ramai tentang masalah Nabits Wine Halal. Ya. Miliknya Bung Benny Yulianto. Yang saya lihat juga ada beberapa war status di sana antara Kang Bobo dan Benny. Nah sebenarnya kenapa sih nabisnya Benny itu bisa dikategorikan minuman beralkohol? Bukannya sebagai minuman anggur. Padahal ketika dia melakukan pendaftaran di Halal Indonesia, yang ternyata kita ketahui akhirnya self declare, bukan lewat lab, itu kan hasilnya jus buah anggur gitu. Kenapa bisa dikategorikan jadi minuman beralkohol? Oke. Saya izin di. Wah, ini dia emang bener kalau sama Pak Guru harus nulis. Jadi gini ya, mungkin saya ingin meluruskan gitu ya. Kita akan ada istilahnya sebagai nabis gitu ya, satu. Kemudian ada khamar. Oke. Khamar. Kemudian ada alkohol sendiri. Wow. Sama etanol. Oh ini beda juga ya, etanol sama alkohol ya? Beda. Jadi ada nabis, ada khamar, ada alkohol sama etanol. Nah, kita ke nabis dulu. Nabis itu ini dalilnya apa? Kita dari dari hadisnya Imam Muslim gitu ya. Imam Muslim itu diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Sederhananya gini, Nabi itu dipersiapkan rendaman kurma di awal malam. Di awal malam artinya kan sekitaran maghrib gitu ya. Dan diminum besok paginya. Minum lagi sore, besok paginya sampai di hari ketiga beliau menyerahkan kepada pembantunya atau untuk dibuang. Kan begitu ya. Nah, dari sini kita punya satu kurma,
kemudian rendam, kemudian 3 Hari. gitu ya. Kita ada punya kurma, ada rendam, ada hari. Nah, gini, hari ini nabis itu sudah mengalami degradasi, dia mengarah ke hal yang jelek ya. Yep. Boleh dicek nanti kalau kita searching nabis yang keluar apa? Google yang keluar kalau kita searching nabis yang keluar adalah wine, anggur. Itu kan sudah ini ya. Padahal kalau kita lihat dari hadis itu rendaman kurma selama 3 hari. Nah, apa yang Nabi cari? Apakah alkoholnya? Enggak. Tentu tidak. Maka teman-teman ahli gizi mungkin ya tolong dikoreksi. Kurma kalau kita rendam maka nutrisinya akan keluar tuh. Oke. Nutrisi akan keluar dari sel-sel kurmanya itu, sehingga apa? Nanti kata kuncinya di optimalisasi. Optimalisasi nutrisi dari kurma. Gitu. Jadi yang diinginkan Nabi adalah sebenarnya teman-teman itu ya ahli gizi ya, tolong itu optimalisasi nutrisi dari kurma. Itu satu. Yang kedua, yang dicari itu adalah memang betul fermentasi. Tapi fermentasi yang seperti apa? Fermentasi yang ingin lebih mengoptimalkan lagi. Oh, I see. Ya, lebih mengoptimalkan lagi si nutrisinya. Yap. Jadi nanti akan terbentuk senyawa apa. Nah, salah satunya adalah terbentuknya etanol. Ini hanya hasil samping sebenarnya. Hasil samping saja kebetulan terbentuk etanol. Sedangkan fermentasi yang lainnya itu adalah lebih optimal lagi gitu ya. Lebih optimal lagi nanti lebih optimal lagi untuk nutrisi ini sehingga dia hasil fermentasinya salah satunya juga dia akan mempersiapkan probiotik. Oke, probiotik nanti kita probiotik. Jadi jadi poinnya 2. Satu, optimalisasi nutrisi, yang kemudian kita akan mengambil manfaat dari fermentasi. Oke. Sedangkan etanol sendiri itu hanya hasil samping. Etanol sendiri hanya hasil samping. Hanya hasil samping yang memang nggak ada hubungannya sebenarnya, nggak ada maksud untuk kemudian kenapa kurma direndam. Jadi etanol mah nggak diperhitungkan gitu loh. Jadi exposure-nya bukan etanol ya? Bukan etanol, tapi 2 poin ini. Satu, di optimalisasi nutrisi. Yang kedua, kita ngambil manfaat dari fermentasi. Gitu. Oke. Nah, kebetulan Nabi mengasih batasan 3 hari. Nah, ini menarik. Kenapa? Menarik sekali. Kenapa 3 hari? Karena di kulit kurma itu mengandung fungi atau jamur. Secara alami ya, fungi atau jamur yang bernama Saccharomyces cerevisiae. Itu adalah ragi untuk fermentasi khamar. Oke. Jadi di kulit kurma ini secara alami itu memang ada fungi, ada jamurnya. Secara alami tapi ya? Secara alami, bukan ditambah. Bukan hasil genetika. Enggak. Secara alami. Jadi di kulit kurma itu punya fungi yang mana dia akan berfermentasi, beraktivitas, itu akan menghasilkan etanol. Apa yang difermentasi? Yang difermentasi adalah gula kurma ini. Gula dari kurma. Alami. Gitu. Nah, dari sini clear ya apa itu nabis gitu ya. Nah, kemudian kenapa batasan 3 hari? Karena kita nggak tahu maksud Nabi. Sederhana, kita mah samina wa ta'ana ya. Yap. Nabi bilang 3 hari stop selesai. Nggak ada perdebatan. 3 hari selesai. Nah, kemudian terkini MUI mencoba melihat, kenapa batasnya 3 hari? Ternyata setelah kita cek rendaman kurma 3 hari itu akan menghasilkan etanol. Dari beberapa penelitian, etanol itu ada yang sebesar 0,33%, ada yang melaporkan 0,5%, bahkan ada yang melaporkan 0,78%. MUI kemudian mengambil rata-rata 0,78%.
5%. Dari sini kemudian menjadi dasar fatwa MUI untuk mengatakan bahwa minuman fermentasi yang mengandung etanol itu maksimal 0,5%. Oke. Itu yang kemudian menjadikan Itu yang kemudian menjadikan dasar dari MUI untuk menetapkan bahwa minuman fermentasi yang mengandung etanol maksimum 0,5%. Pertanyaannya, apa yang kemudian terjadi setelah 3 hari? Oke, ini menarik. Saya punya teman pembuat roti. Roti itu kan ada raginya. Yap. Sama. Jadi raginya roti itu sama dengan ragi pembentuk khamar. Sama persis. Saccharomyces cerevisiae. Raginya. Oke, tapi itu nggak bisa menghasilkan. Bisa. Nah, kalau mau rendam air ragi dikasih gula, anget-anget kuku, dikasih Permifan kalau saya boleh nyebut merek. Maka 15 menit kemudian akan terbentuk busa, baunya akan menyengat alkohol etanol. Oh, kayak bir ya, berarti berbusa gitu ya? Ya, bir beda lagi ceritanya. Beda lagi ceritanya. Ribet banget sebenarnya. Ya, beda lagi ceritanya. Oke, Kang. Nah, lanjut, Kang. Teman saya kan kalau kita lihat dalil Quran itu ada di Quran An-Nahl surat berapa ya? Tolong cek lagi. Dari kurma dan anggur. Dari kurma dan anggur kita bisa membuat minuman yang memabukkan dan rizki yang baik gitu ya. Nah, kenapa kurma dan anggur? Ternyata di kedua buah tersebut itu mengandung itu tadi fungi dari Saccharomyces cerevisiae. Teman saya itu bikin ragi itu bukan beli, tapi dari kulit anggur. Caranya gimana? Kulit anggurnya dia rendam. Anggur direndam gitu ya. Kemudian diambil sekitar 10 mili, dikasih tepung. Direndam ini mungkin selama lebih dari 5 hari ya, kurang lebih ya. 10 mili, dari 10 mili ini akan dijaga terus menerus sehingga ini yang akan dibuat sebagai raginya, pengganti ragi alami ceritanya. Nah, apa yang terjadi ternyata yang kalau kita lihat secara seksama, dia sedang mengembangbiakan Saccharomyces cerevisiae yang ada di kulit anggur untuk dijadikan ragi roti. Secara alami itu selama 5 hari berarti? Iya, setelah 5 hari nanti diambil 10 mili dikasih tepung. Ini yang kemudian akan dijaga terus sama dia untuk apa? Kedepannya dia gunakan sebagai ragi untuk membuat roti. Tapi batasnya hanya 5 hari? Enggak, berhari-hari seterusnya. Oh bisa? Bukan bisa. Nah, nanti kita akan bahas di khamar. Cakep. Kan kita bahas di khamar. Kenapa? Khamar itu ratusan tahun bisa tahan. Khamar yang mahal itu kan puluhan tahun ya? Iya, yang kemarin 2 tahun bertahan. Yang Nabits ini 2 tahun katanya. Enggak, itu mah udah enggak usah di inilah. Oh, enggak usah disebut merek. Bukan enggak disebut merek ya, maksudnya percaya itu maksudnya. Nanti akan kita lihat kenapa kemudian khamar itu bisa bertahan puluhan tahun gitu ya. Nanti diproses. Nah, dari sini kemudian pertanyaan, kenapa kalau lebih dari 5 hari, maka ini si Saccharomyces cerevisiae ini akan berkembang biak semakin banyak sehingga jumlahnya cukup untuk menghasilkan etanol lebih banyak lagi. Lebih tinggi lagi berarti. Lebih tinggi lagi. Yeah. Tapi ini kita bicara secara alami ya, tanpa penambahan ragi yeast. Ragi yeast. YEAST itu ya? Ya. Ini kita masih bicara secara alami. Bahwa di kulit kurma, di kulit anggur itu mengandung Saccharomyces cerevisiae, yang mana kalau kita kembang biakan, maka dia jumlahnya akan cukup banyak untuk kemudian membentuk etanol yang cukup untuk kadar khamar. Gitu. Bisa dipahami, insya Allah. Teman-teman bisa dipahami ya. Bisa dipahami ya. Iya, seperti itu. Masya Allah. Jadi ini nabis ya, clear ya. Saya ingin meluruskan bahwa nabis itu sebenarnya bukan di sininya, tapi lebih dioptimalisasi sama di manfaat dari fermentasinya. Adapun etanolnya itu hanya hasil samping.
saja. Maka kemudian dikasih batasan 3 hari. Kenapa? Karena hasil penelitian itu rata-rata menyebutkan 0,5%. Ini yang kemudian dijadikan sebagai MUI untuk menyatakan bahwa minuman fermentasi etanol itu maksimum 0,5%, di atasnya sudah termasuk kategori khamar haram. Oke, berarti kalau lebih dari 5 hari dia akan menambah 3 hari. jumlah kalau lebih dari 3 hari otomatis dia akan menambah jumlah membuat berkembang biak di sini, beranak pinak 7 turunan, berapa puluh turunan gitu ya. Kan kadar etanol ya. Sehingga semakin banyak si funginya, maka kerjanya akan semakin optimal, semakin baik, sehingga etanol yang dihasilkan akan semakin banyak lagi, sehingga kadarnya itu akan termasuk akan semakin banyak lagi gitu ya. Sehingga dia kadarnya semakin tinggi, sehingga menghasilkan khamar secara alami, auto khamar secara alami. Kalau 8,84% itu udah termasuk khamar ya? Oke. Udah termasuk tinggi, Bu? Nanti kita bahas dia khamarnya. Asik. Sampai di sini saya ingin mengklirkan nabis dulu. Oke, mengklirkan nabis dulu. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana kalau lebih dari 3 hari? Ya. Itu yang terjadi. Kemudian angka 0,5% ini dari mana? Dari angka ini kemudian muncullah fatwa MUI. Clear? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Clear, insya Allah. Gitu ya? Oke, baik nih saya hapus. Nah, oke. Nah, kemudian sebelum kita bicara khamar lagi, kita bicara perspektif kimia. Jika gula dikasih ragi, apa yang terjadi? Gitu ya. Oke. Ini aturan umum. Aturan umum. Kita belum bicara khamar dulu. Oh, belum nih? Belum. Oke. Belum. Kita belum bicara khamar, tapi kita bicara aturan umum. Saya punya gula. Gula, baik sumbernya dari alami maupun tambahan. Oke? Oke. Ini saya kasih yeast. Gitu. Oke. Maka dalam waktu berapa ya? 2 sampai 8 minggu. Gitu ya. Oke. Dalam waktu 2 sampai 8 minggu, maka kita akan mendapatkan etanol itu kurang lebih 13%. 12 aja deh yang umum. 12%. Kita akan mendapatkan air itu sekitar 86%. Kita akan mendapatkan lain-lain itu 2%. Ini aturan umum. Jadi kalau gula kemudian dikasih ragi dalam waktu 2 sampai 8 minggu itu akan menjadi etanol 12%, air 80%, lain-lainnya 2%. Lain-lainnya itu apa? Lain-lainnya apa? Lain-lainnya tergantung dari bahannya ini. Gulanya dari mana? Gulanya dari mana? Oke. Dia dari alami atau dari tambahan ya? Itu akan mempengaruhi sejumlah lain-lain ini kan? Ya. Ini 2. 1 ini yang akan kita kenal sebagai bahasanya apa ya? Tuak mungkin ya. Iya, bisa juga. Tuak ya. Jadi dia sifatnya penambahannya nggak enak, keruh. Iya, penampakannya keruh. Oh iya, penampakannya keruh ya. Oke, yang kedua, fermentasi berhenti. Stop. Kenapa? Karena si yeast ini keracunan etanol. Oh. Keracunan, mati dia. Mati, oke. Fermentasi selesai. Gitu. Nah, ini aturan umum. Akhirnya menghasilkan ini tuak yang keruh ya, dengan tampilan yang keruh ya. Betul. Nah, ini aturan umum yang dipegang oleh siapapun yang bermain dengan gula dan ragi. Oke. Gitu ya. Ini aturan umum, siapapun yang bermain dengan gula dan ragi bahwa dalam 2 sampai 8 minggu etanolnya akan 12%, airnya 86%, lain-lainnya 2% kurang lebih, dan yeastnya akan keracunan etanol.
Iya. Mati, yeastnya, fermentasi selesai. Kita dapatkan sesuatu yang keruh di sini. Tuak, bener sih keruh sih emang tuak itu. Itu aturan umum. Oke? Nah, khamar itu apa? Khamar itu sejarahnya kan kalau kita lihat itu adalah anggur. Ya, anggur kita peras jadi jus ya. Jus buah anggur. Jus, kemudian ini kita kasih ragi, gitu. Ragi maka dia jadi tuak. Tuak, kemudian ini kita simpan atau kita konsumsi. Bukan kita ya, mereka. Gitu ya. Haram ya Kang ya. Tuak, simpan, dan kalau disimpan ini ada yang namanya aging, penuaan. Selama aging ini apa-apa yang ada di ini itu akan terus berfermentasi, berfermentasi akan menghasilkan macam-macam senyawa lagi untuk menambah aroma dan segala macam. Nah, kawan kita itu dia berhenti sampai di sini. Stop fermentasi berarti. Dia berhenti sampai di sini. Ini yang kemudian diedarkannya. Wow. Oke, ini yang diedarkannya. Nah, kalau kita bicara wine, tuak ini kita kasih sesuatu, dikasih sesuatu untuk menyerap ya. Yap. Jadilah kalau dia anggur warnanya keruh, jadilah dia bisa jadi ungu atau merah, marun, transparan, gitu. Oke. Nah, dari sini ini kadarnya berapa? Kadarnya masih tetap 12% etanol, 86% air. Kadarnya sama. Balik ke sini Om ya. Balik ke sini. Hanya bedanya apa? Kita kasih sesuatu yang bisa menyerap untuk apa? Ada 2 senyawa. Kemarin ada yang nanya, apa sih 2 senyawa? Nggak saya sebutkan, soalnya gampang didapat di toko kimia. Terdosa saya. Oh iya benar ya. Pengrajin tuak beli itu tuaknya cakep. Oh gitu, jadi nggak keruh. Bisa jadi wine. Bisa jadi bagus penampakannya. 2, 1 agen pembening, bukan pembening, agen transparan. Oke. Transparan. 1 lagi untuk membuat soft. Jadi tulisin mereknya Om, dikasih tahu namanya. Enggak. Ini jadi ini transparan. Ini untuk bikin rasanya lebih soft. Oke. Jadi dikasih 2. Jadi ini kita bicara bikin wine ya. Kan dia bilang wine. Enggak, dia itu cuma sampai tuak tok. Ini yang diedarkan. Selesai ya. Ini kalau kita bicara wine. Oke? Kalau kita bicara wine, maka ini dituak itu dikasih bahan untuk yang menyerap. 2, 1 untuk menghasilkan warna yang transparan. 1 lagi untuk soft. Softnya dari mana? Kalau saya boleh nyebut senyawa, ada tanin, ada polifenol. Itu rasanya kelat-kelat. Kelat-kelat itu bahasa Indonesia apa ya? Kayak nempel getah di lidah gitu loh. Nah, itu bisa kita kasih ini untuk lebih soft. Kayak teh itu pahit. Ya agak-agak nempel-nempel gitu. Nempel-nempel itu dikasih bahan ini, itu untuk bisa lebih bikin soft. Oke? Belum beres. Ini kita bicara wine ya. Oke. Habis itu baru kemudian ini kita saring lagi gitu ya. Maka kita akan dapatkan fine wine lah bahasanya. Fine wine. Ya. Fine wine gini ya. Yes. Nah, ini baru kita aging. Aging ini ada yang usianya tahunan. Iya. Ada yang puluh tahunan. Nah, yang tahunan ini biasanya kita simpan dalam gentong oak. Gentong yang terbuat dari kayu gitu ya? Betul, gentong oak. Ini kalau mau taruhnya di botol. Langsung di botol. Ya. Habis ini, kedua ini akan kita saring lagi, maka kita akan dapatkan finest wine.
wine yang harganya jutaan. Iya, iya, iya. Oh, ini ending hasilnya ya? Ending akhirnya ya? Ending akhirnya. Nah, wine itu kalau kita bicara wine yang mahal, sama komposisinya. Wine mahal itu 86% air, 12% etanol, kemudian 1% gliserol, kemudian 0,5% gula plus asam buah, 0,5% lagi aroma. Wow. Aroma ini terdiri dari 800 sampai seribuan senyawa. Kebayang? Banyak banget ya. Insyaallah. Makanya kalau saya nggak tahu ya, orang minum wine itu yang berkelas itu, orang-orang Perancis itu kayaknya baru seteguk aja tuh kayak yang nyes gitu. Dari sini. Iya. Karena senyawanya itu ya. Dari sini dan dari sini pasti. Etanol. Dari sini dan dari sini. Tapi memang sih kalau wine itu kan nggak memabukkan ya bahasanya. Kalau sedikit. Makanya kalau dibilang nggak memabukkan, ya karena memang kalau untuk itu setahu saya wine itu dessert. Dessertnya bule. Jadi memang bukan buat mabuk-mabukan. Kalau ada klaim dia bilang nggak, ini kan apa namanya, nggak mabuk loh. Memang wine nggak mabuk gitu. Emang buat chill sedikit aja gitu. Nanti akan ada sesi apa sih itu mabuk dari segi orang kimia. Wow. Mabuk perspektif kimia ya. Perspektif kimia. Karena kalau nggak bacanya nggak yang sense, Ya. nggak kejawab. Nanti kita akan bahas apa itu mabuk dari segi kimia. Gitu ya. Betul, makanya kemudian yang dicari itu apa? 0,5% ini. Aromanya. Kan wine itu sebenarnya bukan untuk mabuk ya. Bukan. Tapi jelas. Tapi kita jelaskan dulu bahwa nggak ada keraguan bahwa ini haram. Titik. Gitu ya. Tapi kalau untuk tujuannya bule-bule itu kan iya, kita kan bicara bule-bule kan. Memang dia kalau mau mabuk nggak mabuk. Tapi kenapa? Karena ini begitu seteguk aja dia kayak yang udah melayang enak gara-gara aroma apa segala macamnya. Wow. Ya. Ya, oke. Ini wine ya. Oh, yes. Ini wine ya. Bisa dipahami? Bisa, insya Allah. Boleh saya hapus? Boleh. Ada pertanyaan dulu. Boleh? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan di belakang. Itu sempat dengar katanya etanol itu ada berapa macam, benar nggak sih? Oke. Nanti ini akan bahas ini kali ya. Di alkohol sama etanol. Sabar, tenang ya. Jangan emosi, tenang. Oke? Oke. Nah ya. Ini kita bicara wine. Wine. Oke, ini saya hapus. Wine bukan wine. Wine. W-I-N-E. Bukan W-A-I-N. Wine sama wine beda. Udah. Nah, ada lagi yang namanya cap tikus kalau kita bisa bikin merek. Sulawesi Timur. Cap tikus, kemudian kalau di Spanyol ada tequila ya. Tequila. Kemudian ada vodka di Rusia. Okay. Apa di mana lah ya. Nah, kembali ke aturan ini. Ada gula. Biasanya kalau pengen banyak dikasih tambahan. Tambahannya itu apa? Gula pasir aja. Gula pasir aja. Gula pasir. Jadi gulanya itu bisa gula alami. Gula alami itu dari itu ya? Dari buah ya? Dari buah. Bisa gula tambahan dari gula itu. Yeah. Tetap kita kasih lagi 2-8 minggu kita dapetin tuak yang keruh. Oke. Fermentasi stop. Berhasil. Tuak yang keruh ini kemudian kita destilasi. Distilasi sama istihalah sama nggak? Nah, itu kemarin gini. Nanya kan. Saya pengen ngajak dia gelut. Kenapa? Karena sudah memfitnah dinasti Abbasiyah. Nah, ceritanya dia punya alembik. Ada postingan alembik ya? Ada itu yang panjang kayak gayung. Ya. Alembik itu apa? Sebenarnya itu adalah alat destilasi. Oke. Jadi alat destilasi untuk apa? Alat destilasi parfum itu namanya minyak atsiri. Minyak atsiri. Yang wangi. Yang wangi-wangi. Nah, gini, saya punya bahan baku nih. Bahan baku ini ya. Ini kemudian saya bikin teh. Sederhananya gitu. Bikin teh parfum. Kebayang? Enggak, teh parfum gimana? Teh parfum jadi yang wangi ini saya kasih air panas.
maka si wanginya akan ikut air panas ya. Oh, oke. Gitu. Ngerti. Kemudian ini saya destilasi. Ini saya ngomongnya kalau teman-teman kimia nanti ngomong apaan sih? Nah, saya coba ngomong untuk biar bisa diserap dengan enak gitu Iya, ya. benar. Jadi bahasanya memang ya ada bahasa-bahasa inilah gitu ya. Daripada kita ngomong orang nggak ngerti kan? Iya emang begitu. Kadang takut ketinggian juga. Sampai. Jadi ini bikin teh parfum gitulah ya bahasanya. Ini kita destilasi nanti Destilasi. akan kepisah. Ini jadi air, ini jadi minyak. Terbagi dua dia destilasi. Jadi minyak, jadilah kita mengenal minyak atsiri parfum yang banyak-banyak itu. Yang banyak beredar itu. Nah, di zaman Abbasiyah dulu itu orang jual parfum itu dalam bentuk aslinya. Kalau melati ya bunga melatinya, mawar ya bunga mawarnya, gaharu ya kayunya, itu yang dijual. Kemudian ada seorang ilmuwan dari dinasti Abbasiyah mikir, kalau kita jual dalam bentuk minyaknya, maka itu akan jauh lebih menguntungkan. Maka kemudian dibuatlah alat destilasi, salah satunya namanya alembik. Iya. Ini yang kemudian difitnah. Untuk apa? Untuk melegalkan bahwa proses destilasi ini sudah sejak destilasi khamar sudah ada sejak zaman Abbasiyah. Padahal tidak. Padahal Itu aja hanya untuk parfum. Biar orang lebih menguntungkan. Menguntungkan dan lebih efektif kan? Iya. Nggak perlu kita gotong-gotong kayu itu kan untuk jual itu. Iya. Gitu. Ya, Jadi gitu. yang difitnah sama dia adalah proses destilasi itu adalah destilasi khamar. Sedangkan asalnya destilasi itu adalah untuk ini nih, kita biar minyak wangi. minyak wanginya. Gitu ya. Ya, Gitu ya. gitu. Tapi bisa untuk destilasi kamar bisa kalau dengan pakai alembik. Bisa. Maka ini yang mau saya jelasin. Jadi dari tuak keruh ini akan kita destilasi. Bukan kita, mereka. Ya. Destilasi. Haram. Destilasi, maka kita akan dapatkan sisa, gitu ya. Ya. Sama kita akan dapatkan air, etanol, sama yang ikut ke bawah. Ikut ke bawah. Oke. Ya, etanolnya ini berkisar antara 25 sampai 65. Tergantung apa? Tergantung efisiensi dari destilasi. Maka kalau saya punya tuak, saya destilasi, turunannya banyak. Bisa jadi cap tikus, bisa jadi vodka, bisa jadi tequila, bisa jadi apa juga. Tergantung apa? Tergantung bahan bakunya. Tergantung bahan bakunya. Kalau bahan bakunya halal ya sebenarnya ya. Bahan bakunya dari ini nih, dari nira ya, apa namanya? Aren. Kemudian kita kasih ragi, kita biarkan sampai 2 bulan. Dia kan nyebutin 2 bulan Ya. tuh, ya dari sini. 2 sampai 8 minggu tadi. Iya. 2 bulan ini, maka dia akan menghasilkan tuak. Tuak kita destilasi, kita dapatkan sisa, kita dapat ini. Ini yang kemudian macam-macam. Kita sebut sebagai cap tikus, kita sebut sebagai vodka, tequila, terus apa lagi? Macam-macam. Iya, saya nggak hafal, saya bukan pemilik. Iya. Apalagi saya. Gitu ya? Ya. Tergantung bahan bakunya. Aturan umumnya sederhana, ini aja. Pokoknya ada gula, dikasih ragi, didiamin 2 sampai 8 minggu, dapat tuak. Tuak kalau kita langsung sajikan maka kita akan dapatkan tadi itu. Yang keruh itu. Kemudian kita destilasi. Maka ini kan pada bening ya, vodka kan bening. Cap tikus bening. Bening, tapi kejam. Ya, gitu. Kalau ini tuak hampir mirip sama arak Bali jadinya. Iya. Warnanya. Keruh kan? Keruh, Ini konsentrasinya 25 sampai 65 tergantung efisiensi dari destilasinya ini. Tinggi banget tapi 25 sampai 65, Kang. Yoi. Jadi tujuannya profnya itu untuk melakukan destilasi apa? Saya nggak tahu. Karena Dia juga nggak akan ngerti apa itu destilasi sebenarnya. Oke. Soalnya kenapa? Kalau wine, bukan, salah. Kalau tuak anggur
Ini kan tuak yang wangi ya. Tuak yang wangi kan. Anggur kan macam-macam tuh. Ini kalau kita destilasi itu akan dominan di sini. Pewanginya. Kita hanya akan mendapatkan air, etanol sama yang ke bawahnya nggak seberapa. Tapi lebih ke Jadi apa yang kita hasilkan? Yang kita hasilkan adalah nggak ada bedanya sama ini, cuma betul-betul air etanol aja. Jadi wanginya apa segala macamnya itu nggak akan kebawa karena yang dominan wanginya akan masuk sini. Sisanya ini. Wow. Nah, nanti menarik akan kita bicara tentang wine non alkohol. Ada apa enggak? Wine alcohol remove berarti. Jatuhnya jadi jus biasa dong katanya. Enggak dong. Itu yang kemudian saya bayangkan di Quran adalah khamar yang tidak memabukkan. Tidak memabukkan. Kenapa? Cita rasa khamarnya masih ada, tapi etanolnya 0,5% ke bawah. Paham nggak? Paham. Jadi tujuan dari orang bule tadi untuk menikmati wine itu tercapai. Oke. Dia dapat wanginya, dapat aromanya, dapat rasanya, tapi tanpa memabukkan. Kenapa? Karena alkoholnya, etanol sudah kita remove. Bagaimana caranya? Si kawan kita tadi tuh bicara panjang lebar dan saya ketawa-ketawa. Nggak kayak gitu caranya. Oke, asik. Oke, Gitu nggak kayak konsepnya, boy. Gitu ya. Ya. Awal-awal dulu kan sebelum kasusnya rame, saya udah rame duluan sama dia. Oke, ya. Saya udah rame duluan sama dia. Saya bilang nggak gitu caranya untuk dapetin wine non alkohol. Oh, Gitu. soalnya di video tersebut nih sedikit ya, kita coba flashback. Di video tersebut juga beliau menjelaskan bahwa ada orang yang menjual wine juga alcohol remove. Ya. Jadi jatuhnya itu kan lucu seperti minuman jus buah aja katanya gitu. Ya. Katanya ya, saya mengutip perkataan dia, masih ada videonya dan gak akan saya take down. Lanjut, Bang. Udah. Oke. Sampai di sini paham ya? Paham. Jadi ini saya mungkin kalau hukum itu ini adalah hukum asalnya. Ya. Ini semuanya berasal dari sini, gitu ya. Semuanya berasal dari sini. Mau bikin apapun, prosesnya akan seperti ini. Oke. Kita dapatkan yang keruh. Yang keruh bisa langsung nikmati. Jadinya tuak gitu ya. Konsentrasinya ini di sini. Di sini konsentrasinya 12%. Di sini tergantung efisiensi dari proses destilasi. 25 sampai 65. Mungkin nggak destilasi ini akan turun seiring berjalannya waktu? Maksudnya? Misal dari 12% etanolnya bisa turun jadi 8,84. Misal nih awalnya 12%. Awal 12% tiba-tiba itu menurun jadi 8,84. Nggak mungkin. Nggak mungkin menurun. Kawan kita ini kayaknya itu untuk menghasilkan 12% aja nggak becus. Kenapa? Karena secara teori itu kisarannya 12%. Kisarannya 12%. Entah karena kurang lama bisa, entah karena terlalu asam sehingga raginya kurang optimal bekerja, entah macam-macam. Lingkungannya apa? Lingkungan juga pengaruh ya? Sangat berpengaruh. Ini kita bicara makhluk hidup. Ini kan makhluk hidup. Oh enggak, dulu memang awalnya kita mau syuting di dapurnya, tapi nggak diizinkan gitu. Jadi nggak tahu kayak apa lingkungan dapurnya. Gitu ya? Iya, betul. Jadi itu asamnya berpengaruh, pH lebih tepatnya. Kemudian jumlah gula yang ditambahkan juga berpengaruh. Sehingga yang seharusnya 12% nggak tercapai, dia cuma dapat 8%. 8%. Oh, jadi bukan karena distilasi dia jadi menurun. Nanti kita bicara destilasi beda lagi. Kita bicara tentang khamar secara kimia halal. Khamar secara kimia halal. Kenapa? Karena MUI mengatakan 0,5%. Dan itu orang kimia bisa. Dan produknya sudah tersebar. Bisa 0,5%. Bisa. Khamar. Bisa. Terus saya tunjukin caranya. Gitu. Ada contohnya nggak? Bang Ruhi kan kemarin sudah posting. Oh. Yang dari Spanyol itu. Oh iya itu ya. Beli di mana Bang itu Bang? Banyak di online. Kalau dulu masih ada jarang. Oke. 50.000. Murah sekarang mah. Nah, inilah yang kemudian kita katakan sebagai khamar. Oke? Yes. Clear? Clear. Nabis. Clear? Khamar. Clear. Mau macam-macam apapun, dasarnya adalah ini. Dasarnya adalah ini. Gula dikasih ragi, dia jadi tuak.
Tadi kita sudah bicara banyak wine di sini ya, Ya. kasih macam-macam Yang sehingga pertama. dapatkan fine wines. Atau kalau kita mau jadiin dia apa namanya Kayak macam-macam, tikus, vodka, tequila, konyek, apa whisky. segala macam, prosesnya destilasi. Oke. Yang kemudian difitnah itu oleh kawan kita sebagai warisan dari Abasia. Abasia. Destilasi itu istihala apa bukan sih sebenarnya? Yang dimaksud sama Iya. Bukan. Istilah Istihalah dan destilasi berbeda. gini, kalau bicaranya istihalah itu menetralkan, merubah sesuatu yang ada, maka destilasi bukan istihalah. Karena kan konsepnya begitu. Itu Kang, dia Kang. istihala. Gini, kalau istihalah itu untuk merubah sesuatu yang bahaya menjadi nggak bahaya, maka destilasi bukan. Destilasi adalah kita punya singa di kandang, singanya kita angkat. Itu destilasi. Ngerti nggak? Menghilangkan ya? Jadi Mentiadakan. kalau di ruangan ini ada singa nih, singanya kita buang. Itu destilasi. Mentiadakan berarti dong. Mentiadakan. Tapi kalau kemudian singanya kita jinakan sehingga kayak kucing, maka ada satu lagi, beda lagi. Apa? Itu yang kemudian jadi cuka. Istihala juga itu. Cuka. Nah, aturan umumnya belum selesai ternyata. Oke, baik, terima kasih sudah diingatkan. Mantap teman-teman. Oke, aturan umumnya belum selesai. Udah ya? Udah ya? Nah, kita sudah dapat tua, kita sudah dapat Hasil. macam-macam lah ini. Ya. Oke. Nah, jika istilah halah itu menetralkan sesuatu, menjinakkan singa, maka ada satu lagi proses namanya Cuka tadi. kita kasih ini biar bahasanya enak didengar ya. Emang enak sebenarnya. Enggak, bukan enak sih, takutnya nggak ngerti juga. Oh iya benar. Benar, beliau nih menyesuaikan banget loh. Iya. Jadi ini kita kasih bakteri Bakteri. namanya acetobacter. Acetobakter. Ini akan merubah etanol. Saya tulis saja ya. Ya boleh. Biar nggak ngantuk gitu ya. Apa itu C2? Wah, Ini C2H5OH mulai main etanol. koda nih. Ini kita sebut sebagai etanol. Ini kita oksidasi namanya. Biar nggak ngantuk ya. Bener. Kita kasih oksidasi. Ada kopi nggak buat ini? Akang. Maka itu akan ketambahan satu O, CH, OOH. Bukan ya? Bukan, CH3, COOH. Ini kita sebut sebagai cuka. Cuka. Oh, ini cuka yang kayak di dapur-dapur bukan? Ya, Iya. ya. Cuka di tukang bakso ya ini. Oh, CH3 COH. Jadi aturan umumnya lagi adalah ketika kita sudah punya tua, fermentasi selesai, kemudian ini kita kasih bakteri acetobacter, maka dia teroksidasi dari etanol akan berubah menjadi cuka. Wih. Hukumnya haram. Tetap ya, sama ya. Haram. Teman-teman ahli hadis tolong dicek ya. Jadi zaman dulu, Dengan alat, maka dia haram. Tapi kalau dia terjadi secara alami, maka itu boleh. Enggak juga. Jadi hadisnya gini. Ada bantahan dari gini. Gimana Ustaz Somad? Tolong ya, ahli hadis tolong dicek ya. Jadi dulu ketika Madinah diharamkan khamar, Ya. Madinah tuh jadi lautan khamar. Betul ya? Betul. Gitu ya. Nah, kemudian para sahabat menemukan ada anak yatim. Anak yatim itu punya warisan berupa khamar. Terus sahabat tuh kan kasihan ya anak yatim punya khamar, harta anak yatim nih. Harta anak yatim. Khamar. Kata sahabat, nggak usah dibuang. Melaporkan ke Nabi ya, nggak usah dibuang. Dijadikan cuka aja. Oh. Jadikan cuka aja. Nah caranya gimana? Ya udah. Oksidasi. Caranya ini. Dari tua tadi, dari khamar tadi, kita kasih bakteri acetobacter. Oksidasi. Dari etanol oksidasi menjadi cuka. Cuka. Kata Nabi enggak dibuang. Tetap dibuang. Tetap dibuang. Karena memang pembuatan awalnya untuk Khamar. Jadi khamar. Tapi kalau memang tujuannya untuk dibuat cuka, walaupun melalui proses khamar,
maka Nanti akan saya jelaskan yang namanya cheddar, cuka apel. Cuka apel. Ada lagi cheddar. Wah, mantap nih. Itu makan tempat bakso mahal gitu. Dan yang cuka apel. Nah, prosesnya seperti apa akan kita jelasin nanti. Tapi di sini dulu. Ya. Ini sudah aturan umum gitu ya. Jadi kita dapat khamar kita kasih bakteri acetobacter, maka dia akan terbentuk cuka. Cukanya apa? Cuka itu tukang bakso itu. Iya. Cuma dari sini kita akan dapatkan 5%. 5%. Tukang bakso itu kan kalau kita beli dia cukanya bakso ya. Baksonya 25%. Maka kalau kita lihat tulisan cuka bakso itu, ini harus kita encerkan 5 kali. Jadi 5% untuk apa? Aman untuk lambung. Oh. Seperti cuka alami. Iya benar-benar. Dia Gitu. kena orang asam lambung kena yang 25%. Jomplang itu. Iya. Itu ya. Oke. Ini adalah cuka yang dibuat dari khamar. Kamar. Nah, bagaimana cheddar cuka apel? Cuka apel juga sama sebenarnya. Cuka apel juga sama, tapi di mana kehalalannya? Kehalalannya gini. Saya punya apel, dijadikan jus. Oke? Ini langsung saya kasih 2. Saccharomyces cerevisiae, saya singkat SC, SC. sama acetobacter, saya singkat AB. AB. Gitu ya. Si SC ini menghasilkan etanol. Si AB ini langsung merubah etanol menjadi cuka. Juga. CH3CO. Tanpa kita pisahkan dulu menjadi khamar. Tanpa kita pisahkan dulu menjadi khamar. Jadi dia kerjasama. Si SC ini menghasilkan etanol, begitu satu etanol terbentuk sama si AB ini langsung diubah jadi Cuka. maka jus apel ujuk-ujuk tiba-tiba langsung berubah menjadi cuka apel. apel. Oh jadi dia nggak ketemu proses itu dulu ya? Ketemu tetap tapi dalam satu proses. Kalau ini kan kita pisah dulu. Oh iya benar. Ini kan jadi khamar dulu. Jadi kamar dulu baru jadi seperti cuka. Iya. makanya seperti hadis tadi gitu ya. Anak ini punya harta warisan berupa khamar. Sahabat kasihan, gimana kalau kita jadikan cuka? Kan lumayan tuh dijual. Iya. Nggak boleh tetap Karena dia sebelumnya khomer. khamar. Nah, kalau ini tetap si SC menjadikan khamar, si AB langsung merubah dia menjadi CH3. Maka ujuk-ujuk jus apel akan langsung menjadi cuka Cuka apel. Wah. Oke, gimana? Gimana? Guys sini. itu kayaknya AB yang bakteri nggak semua orang tahu tuh kayak gitu. AB ini acetobacter. Acetobacter. Ya karena dia dong yang punya bakteri itu, orang lain nggak bisa buat. Coba minumin geser dulu ini buat Pak Guru. Bosnya kayak aus. Buat Pak Guru saat. Itu alami kan? Kalau Alam, ya. itu kan secara apa menurut kimia ya Ya. atau ini Nah. ilmu Pak Guru silakan Pak Guru. Ya. kalau di fikih kita kan juga kan dipelajari apa komprehensinya itu kan di situ kan. Jadi untuk cuka itu kan dia prosesnya yang fikih itu ya memang harus melalui khamar gitu kan. Nah, jadi ketika dia peralihan istihalanya secara alami tanpa ditaruh alat ada gitu disebut alat ada sesuatu benda itu maka dia akan halal. Tapi kalau dibuat sengaja untuk menjadi cuka malah justru tetap haram. Apalagi kalau kayak kasus tadi yang anak yatim itu karena memang peruntukannya memang khamar. Ya. Nah kemarin juga saya ada kajian sama saya Jamal Abdal zaman itu online. Nah tentang istihala itu dia kalau umpama nih khamar mau jadi cuka, dia menaruh bendanya itu, alat itu sebelum dia jadi khamar, maka ketika prosesnya itu kan kalau khamar itu udah jadi najis ya. Ya. Nah, dia nggak najis jadinya. Nah, nanti setelah jadi cuka nggak najis. Tapi ketika sudah jadi khamar, baru dikasih alat, saya nggak disebutin apa lah di fikih itu, mungkin disebutin tadi entah AB atau itu. Nah itu karena khamarnya sudah najis, masuk benda itu, bendanya jadi najis sehingga cukanya juga najis. Ya, itu Yang ini nih. Yang ini kan? Iya. CH3COH. Iya. Nah makanya yang menurut fikih seperti itu. Jadi ini yang haram. Untuk hanya buat khamar ya haram tetap. Maka cuka-cuka ini jatuhnya haram. Iya.
Sedangkan cuka yang di sini enggak. Cuka apel. Dia sebelum jadi khamar. Gini ya. Sebelum, makanya ujuk-ujuk kita punya jus apel, ujuk-ujuk jadi cuka apel. Karena tadi Tapi tetap ada proses sama AB. khamaran nggak di situ? Gini, khamar kan terbentuk etanol ya. Iya. Satu etanol sama AB langsung diubah jadi ini. Jadi ini. Jadi Cuka. si etanolnya nggak sempat jadi banyak dulu. Tetap makanya kan ada dua tandem dia. Si SC mengubah gula jadi etanol. Etanolnya langsung etanol langsung diberesin sama AB ini ya? untuk jadi Acetobakteri tadi. Tapi satu proses. Kita nggak ada proses apel ini jadi khamar apel dulu. Iya. Nggak pakai terminal lah langsung. Ya, langsung. Kalau ini kan enggak, ini kan sudah jadi khamar. Jelas nih warisan khamar. Khamar itu harta anak yatim. Daripada dibuang kan sayang, kita ubah dulu jadi cuka, kita jual lumayan buat anak yatimnya kan gitu. Logikanya kan gitu. Ya. Sanami kan nggak boleh. Karena apa? Karena memang sudah jadi khamar dulu yang bendanya najis. Ya. Gitu ya. Clear Ya. Clear teman-teman. Lanjut ya. Bikin kita. Oke. Oke. Kalau bisa ada prakteknya nanti. Oke, Pak Guru, silakan dilanjut Pak Guru. Apalagi yang kita lanjutin nih? Apalagi? Khamar non alkohol atau etanolnya atau mabuk secara kimianya yang kita bahas. Saya tertarik masalah alcohol remove tadi. Alkohol remove. Oke. Ini sudah ya? Sudah Ya, kerekam lah. ntar di screenshot sama Anuan. Nah. Saya mau dibikin di rumah ini. Paling kan semua tuh. Saya pegangin. Saya cut dulu ya. Cut dulu, oke. Saya bilang takut ntar sama netizen itu banyak yang dipotong. Apa ya bahasanya ya? Wine de alkohol Remove. nulisnya sih gini, de alkohol. Bahasa kimia itu kalau de dibuang. Tiada. Jadi de alkohol meniadakan alkohol. Oh. Bukan tidak terdeteksi ya, bukan ya? Bukan, meniadakan alkohol. De-alcoholization. Gitu ya. Ya, oke. Judulnya adalah Wine alcoholization. Nah, bahasa kimianya itu D itu adalah membuang. Membuang. Jadi kita bacanya wine yang dibuang alkoholnya. Caranya gimana? Gini. Idenya adalah saya punya wine tadi ya. Di sini air 86%, kemudian etanol 12%, 12%, lain-lain 2%. dan lain-lain 2%. Gini ya. Nah, wine itu mahalnya ada di 0,5%, yang dia punya 800 sampai 1000 Senyawa. jenis senyawa. Tuh kan, bener nggak? Oke? Oke. Ini ya. Nah, idenya apa? Idenya itu kita hanya ingin membuang قد أفلح المؤمنون